Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Zulfanur Muflihah dari Prodi PK PAUD semester 4 dengan NIM 1903031010. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menyampaikan materi tentang pendekatan saintifik. Yang pertama, pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik salah satu pendekatan dalam membangun cara berpikir anak agar anak memiliki kemampuan menalar yang diperoleh melalui proses mengamati yang sampai pada mengkomunikasikan hasil pikirnya. Yang kedua, itu ada karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, anak belajar secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan perkembangan prinsip berpikirnya. Yang kedua, cara berpikir anak bersifat khas yang didapat dari berbagai pengalamannya. Yang ketiga, anak belajar dengan berbagai cara, seperti saat anak bermain mobil-mobilan, anak tidak hanya akan bermain dengan cara memaju atau memundurkan mobil-mobilan tersebut, tetapi juga bisa memainkan dengan cara membongkar pasang mobil-mobilan tersebut. Yang ketiga adalah prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, belajar melalui bermain yang dapat melatih motorik kasar dan halus anak, melatih keterampilan bahasa anak, dan melatih cara mengatasi masalah maupun mengenal matematika dan lain-lainnya. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak, di mana guru harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak secara menyeluruh, di mana guru harus mampu memberikan rangsangan pendidikan atau stimulus sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak BK atau anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, berpusat pada anak, di mana anak diberi kesempatan untuk mencari, menemukan, menentukan pilihan, atau mengemukakan pendapat anak dan lain-lainnya. Yang kelima adalah pembelajaran aktif, di mana guru perlu menciptakan kegiatan yang menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu anak. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan karakter, di mana guru harus memberikan arahan kepada anak dalam mengembangkan nilai karakternya. Yang ketujuh adalah berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, seperti menolong diri sendiri sehingga anak akan tidak bergantung kepada orang lain secara terus-menerus. Yang kedelapan adalah lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Yang kesembilan adalah berorientasi pada pembelajaran demokratis untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan guru, anak dan dengan anak lainnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai media yang digunakan saat bermain dan sumber belajar dari orang-orang yang berprofesi tertentu sesuai dengan tema pembelajaran seperti polisi dan petani. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rika. Kepada Saudari Rika, dipersilahkan. Baiklah, saya Rika Gustina akan melanjutkan materi dari kawan saya sebelumnya, yaitu proses berpikir saintifik dapat dialami anak. Anak selalu berinteraksi dengan lingkungannya kapanpun di situasi apapun. Pendekatan saintifik dapat dilaksanakan dalam keadaan kapanpun, seperti di rumah, lingkungan bermain, ataupun pada lingkungan PAUD. Yang selanjutnya itu adalah pembelajaran dengan proses berpikir saintifik. Pada dasarnya seorang anak memiliki perhatian khusus pada lingkungannya, seperti dia mulai bertanya, memperhatikan, meneliti, dan mencoba sesuatu hal yang baru di lingkungannya. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif dapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan menalarkan apa-apa kejadian yang ada di sekitarnya. Adapun beberapa manfaat pembelajaran pendekatan saintifik, yang pertama adalah konsep nilai agama akan bertambah baik. Yang kedua adalah konsep matematik dalam pemberhitungan pembelajaran. Yang kedua adalah konsep sains, berubah benda
bentuk cair ataupun padat. Yang selanjutnya adalah konsep bahasa, memahami bahasa-bahasa baru dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah konsep sosial, tempat ataupun budaya baru yang akan dikenal anak. Selanjutnya adalah konsep seni. Anak-anak akan dapat melakukan konsep seni seperti mendengar lagu baru, gerakan baru, ataupun karya baru. Selanjutnya adalah F. Proses saintifik dalam pembelajaran di PAUD. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati berarti kegiatan menggunakan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan untuk mengenali suatu benda yang diamati. Semakin banyak indera yang digunakan, semakin banyak informasi dalam mengamati yang kita dapatkan. Yang kedua adalah menanya. Menanya merupakan proses berpikir yang didorong oleh minat keinginan anak tentang ingin mengetahui suatu benda tersebut. Pada dasarnya seorang anak bertanya untuk mengetahui apa benda tersebut. Contohnya seorang anak bertanya, apa gunanya pengukur atau meteran. Nah, itu dapat melakukan interaksi satu sama lain. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi data merupakan proses mencari jawaban yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti dia mengumpulkan data dari ibu ini menjawabkan pelangi itu ada warna merah, ada warna hijau, dan warna biru. Lalu di guru yang lain dia menjawab ada warna pink, warna ungu, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah 4. Menalar atau menganosiasi. Proses menalar untuk anak usia dini adalah menghubungkan atau mencocokkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengalaman yang baru yang didapatnya. Seperti di pengalaman lama dia mendapatkan pengertian tentang pelangi itu adanya di langit. Lalu dia mendapatkan pengajaran baru yaitu pelangi datangnya setelah hujan. Yang selanjutnya adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan keterampilan baru yang didapat oleh anak-anak. Mengomunikasikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti lisan, gerakan, ataupun mengatakan kepada orang lain bahwa dia sudah mengetahui hal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada warna merah, ada warna hijau, dan warna biru. Lalu di guru yang lain dia menjawab ada warna pink, warna ungu, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah 4. Menalar atau menganosiasi. Proses menalar untuk anak usia dini adalah menghubungkan atau mencocokkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengalaman yang baru yang didapatnya. Seperti di pengalaman lama dia mendapatkan pengertian tentang pelangi itu adanya di langit. Lalu dia mendapatkan pengajaran baru yaitu pelangi datangnya setelah hujan. Yang selanjutnya adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan keterampilan baru yang didapat oleh anak-anak. Mengomunikasikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti lisan, gerakan, ataupun mengatakan kepada orang lain bahwa dia sudah mengetahui hal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.